Siapa yang bisa? Hah? Oke, saya kasih yang gampang paling. Saya kasih yang gampang. Saya tetap hadiah umrah saya kasihkan. Ya. Yang gampang sekali. Mau yang gampang? Berapa orang bagus saya kasih hadiah umrah ini, Pak Ketua Yusuf? Tidak, dia saya tanya karena dia mau bayarkan ke nanti. Bukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, ada nggak? Ada yang hadir anak-anak santri? Ada? Salammu mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu anak cakep. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Bapak, Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para alim ulama, para pejabat, para asatidah, dan terkhusus juga kepada keluarga besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama cabang Sidrap ini, yang alhamdulillah petingginya ada dua, datang Rais Suryanya dengan ketua tanfisnya, dengan badan-badan otonomnya. Hari ini kita datang di tempat ini dengan satu prinsip kita. Apa itu? Kita sayang, kita cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalkan semua kegiatan-kegiatan duniawiyah kita. Kita tinggalkan kesibukan-kesibukan duniawiyah kita. Kita tunda semua itu. Dan kita datang di tempat ini untuk membuktikan bahwa kita cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata baginda Rasul. Baginda Rasulullah menjelaskan, memberitahukan kepada kita bahwa siapa yang mencintaiku, maka saya akan bersama nanti di surga Jannatun Naim. Amin. Nah, enaknya itu yang selalu maulid, adakan perayaan maulid. Jadi setiap ada kegiatan Maulid Rasul, kita datang.
itu semua dicatat oleh malaikat, dan dia menyampaikan kepada baginda Rasulullah, ya Rasul, ini umatmu yang sayang sama kamu, sebab tidak mungkin kita adakan maulid kalau kita benci kepada sesuatu, nggak mungkin, tapi kita sayang sehingga kita adakan kumpul-kumpul dan mengadakan maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa itu? Untuk mengenang beliau, kelahirannya, masa kecilnya, remajanya, waktu dia jadi pemuda, dan hingga beliau diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa dinul haq ini. Alhamdulillah, sebab sekarang ini banyak orang menunggu-nunggu syafaatnya Rasul, tetapi kadang urusan maulid saja malas sekali dia datang. Ini cuma 1 kali setahun. Ibu, saya tidak tanya bapak-bapak, ke sedikit ya kok saya lihat datang, lebih banyak ibu-ibu. Ibu, sekali setahun kita rayakan maulid Rasulullah. Rasulullah itu begitu pentingnya hari kelahirannya, setiap minggu beliau rayakan itu kelahirannya. Dengan apa? Dengan puasanya, bahkan diikuti dengan puasa. Ini kita cuma sekali setahun, malas lagi datang. Padahal ini bahasa tidak langsungnya baginda Rasulullah kepada umatnya, wahai umatku, begitu pentingnya hari kelahiranku itu, saya puasa untuknya, yakni pada puasa Senin dan Kamis. Hadza yaum maulid, karena ini adalah hari Senin, ini adalah hari aku dilahirkan. Begitu pentingnya maulid sehingga terhitung ibadah karena puasa itu, dan intinya adalah merayakan maulidnya beliau. Jadi maulid itu bukan main-main, Bu. Ada yang katakan, wah mengkultuskan Rasulullah. Bos, yang katakan begitu. Kita tidak diminta untuk mengkultuskan Rasul. Kita tidak diminta untuk menghargai Rasul. Allah sudah cukup untuk, tidak ada lagi penghargaan yang paling tinggi selain penghargaan Allah kepada baginda Rasulullah. Mamadain pun Allah Ta'ala. Faham itu? Bu? Anak-anakku faham itu? Tanpa kita muliakan Nabi, cukup nih Allah yang muliakannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Iya lagi hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, kalau salat langsung saja aqimis sholah, selesai. Tetapi urusan salawat kepada baginda Rasul menjelaskan innallaha, apalagi ada kata-kata inna di depannya sini, itu sangat penting. Jadi Allah saja cukup nih. Tapi bukan, kita mengadakan yang begini ini bukan untuk baginda Rasul, tetapi kembali ke diri kita masing-masing. Paham Ibu? Bapak-bapak, ibu-ibu yang tadi disampaikan ada donatur sampai sekian, alhamdulillah. Itu bukan untuk pesantren Nurul Azhar ini, bukan. Ini hanya hadimul maulid ya. Ibu mengeluarkan hartanya, bapak mengeluarkan hartanya, 1 tetes, 1 teguk air, semuanya itu untuk, pada hakikatnya semuanya untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu tingginya. Jadi maulid itu bukan untuk baginda Rasul, untuk kita.
apalagi dalam hikmah. Saya ini orang tasawuf, maaf Ustadz, bukan fikih ini, saya ini tasawuf ya. Orang tasawuf menjelaskan bahwa Adam abul bashar wa ana abu ruh, kata baginda Rasulullah. Bapaknya jasadmu itu Nabiullah Adam, selesai. Tapi bapaknya ruhmu saya, kata baginda Rasulullah. Jadi bapaknya ruh kita, artinya ya kita sendiri. Biasa itu diulas oleh guru ini di belakang ini Ustaz Yusuf. Jangan bisa ulas itu, saya lihat lebih bagus kalau dia ulas itu. Saya suka ikuti YouTube-nya, termasuk saya like. Pak nakala-kala karena aku pidato. Jadi itu satu tetes saja air, semuanya karena rasa cinta kepada baginda Rasulullah. Rasulullah katakan, saya malu wahai malaikat, karena keluar uangnya, keluar tenaganya, dia sisipkan waktunya hanya sayang kepada saya, cinta kepada muridku. Saya malu malaikat kalau dia tidak dimasukkan juga di surga bersamaku. Jadi itu Bu ya, itu maulid. Apalagi di tempat ini, subhanallah, tadi sebelum saya kesini saya ziarah dulu ke Allahyarham al-Maghfurlah, muassis pondok ini, Nurul Azhar ini, Allahyarhamu al-Maghfurlah Ki Haji Fatahuddin ya. Tadi saya disampaikan oleh guru pimpinan pondok pelanjutnya beliau, dia bilang, saya tanya berapa luas ini, dia bilang ya kurang lebih 3 hektar ya. Alhamdulillah. Guru dulu itu bukan jadi profesor, bukan doktor, tapi dia bisa menitip, menyimpan pusaka yang seperti ini, subhanallah. Kenapa begitu? Ini untuk pimpinan pengurus pondok ini. Banyak pimpinan pondok hadirkan di sini. Ngurus pondok itu bukan banyaknya uang. Banyak orang, banyak uangnya, tapi tidak bisa membuat pondok pesantren. Mungkin lagi besar gedungnya, tetapi setelah selesai tidak ada makna dari alumni pondok pesantren itu. Sebab kenapa? Tidak ada berkah di situ. Mengandalkan uang fulus lah, tidak. Tetapi pondok pesantren itu adalah keberkahan. Kalau bukan keberkahan, mana kita bisa di sini? Enggak bisa. Kalau bukan berkahnya guru saya enggak datang di sini. Saya ini kan ini pertama kali saya keluar daerah Ustaz, sebab saya masih disampaikan oleh dokter jangan kemana-mana dulu puang Makkah. Sebab saya ada gangguan kesehatan, saya bilang sudahlah, bismillah. Apalagi ada anak saya datang, Fatur Rahman, sudah nih. Susah kalau kita ditodong-todong beliau. Bahwa dia bilang lagi, sama-sama kayak ini puang bikin, bukan cuma Nurul Azhar. Siapa? Dia bilang PCNU, Ustaz Yusuf. Tambah lagi kadang-kadang sudah daripada yo doakan mama, mudah-mudahan saya kuat jenis, sebab masih terasa sedikit gangguan di empedu saya ini. Bapak Ibu sekalian, insya Allah dirahmati Allah. Jadi berdirinya pondok pesantren itu tujuannya satu, adalah keberkahan. Biar banyak ilmumu, kalau tidak ada berkah tidak ada gunanya. Biar banyak uangmu, kalau tidak ada berkahnya tidak ada gunanya. Biar tinggi jabatanmu, kalau tidak ada berkahnya tidak ada gunanya. Hidup intinya adalah keberkahan. Sekali lagi, tidak mungkin Bapak Ibu kumpul di tempat ini termasuk saya kalau tidak ada keberkahan yang disimpan oleh Al-Maghfurlah untuk kita, untuk anak, untuk cucu dan anak cucunya sampai ke depan nanti insya Allah.
Sebab kenapa? Keberkahan. Selalu saya sampaikan, apalagi ini tanggal 22, Ibu kasih kontrak ya, tanggal berapa? 22 ya? 22 Oktober, Hari Santri. Mana anak-anak santri? Bangga tidak jadi anak santri? Bangga? Bilang, saya bangga. Semangat, saya bangga. Saya bangga jadi santri. Tuh, ada juga ini diundang anunya, orang tua santri, ada nggak? Mana? Oh, orang tua santri wasat koi, saya sangka kau juga itu santri paling. Karena masih cantik-cantik semua jadi. Masih gagah-gagah semua, saya sangka masih aliyah itu. Ibu, camkan ini untuk orang tua santri. Ini sekarang ini gaya-gaya beda dengan kita dulu. Kita mondok itu apapun kejadian di anak kita di pesantren, kalau anak kita melapor sama kita, bahkan kita lagi yang cambuk dia, nah kali ini dia kasih malu saya ini. Ibu-ibu, bapak-bapak sekarang santri lain baru didaktek kodon telinganya, mengadu, lapor polisi. Ibu sadar ki, ibu, bapak sadar ki, 3 saja anak tadi rumah susah sekali kita atur. 3 ini sama-sama dari rahim yang sama, keluar dari perut yang sama. 3, nah susah sekali kita atur. Ini 500 anak yang tidak sama ayah ibunya diatur di satu tempat ini. Sadar ki bapak? Iya toh? Jadi biasa saya sampaikan itu, orang tua santri pelan-pelan kau bos makariti. Coba kau, saya kasih kau 10 anak yang lain-lain, dia bilang, puang jangan mipo maka. Anakku saja 3,5 mati saya urus, apalagi mau 10, apalagi mau 500. Angkat tangan kak. Paham itu ibu? Apalagi ini saya kasih bagian dulu untuk orang tua santri supaya tahu hak-haknya, kewajibannya paling. Jadi orang tua santri itu mesti satu kebanggaan. Alhamdulillah anak saya ada di Nurul Azhar, tidak ada mi parecoki kak kalau pagi mama dikasih uang 5.000, kurang mama. Tidak ada mi dikasih mengaji di mengaji kitab di sana di Azhar, ada dikasih mengaji. Alhamdulillah itu untuk disuku tuh. Sudah kita sholat, doakan anak. Untuk itu ada Al-Azhar di sini mau tampung 500, bukan tidak ditahu tanya to wija-wija naga tuh memang tamak manok tuh tidak ditahu nakal atau apa. Dan ada juga gaya ini masyarakat Islam, kalau nakal anaknya dikasih masuk di pesantren, subhanallah. Yang kau nakal, kalau nakal kau saya kasih masuk ke di pesantren, dia ancam lagi anaknya. Tidak boleh begitu bapak, tidak boleh begitu ibu. Pesantren itu satu rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu jangan nakal pianak terbawa ya. Awas kok kalau kau nakal itu seolah-olah pesantren itu hukuman. Subhanallah. Di mana kita dapat tempat pengasuhan, mulai bangun sudah dididik disiplin, sudah dididik agama, pagi, siang, sore, malam, semuanya dituntun, dididik dia. Satu kesyukuran ibu.
Olehnya itu selalu saya sampaikan kepada orang tua santri itu, kau itu orang tua santri, dengarkan baik-baik. Ini juga ini ada, tapi bukan di Talawe ini, di Tilawa di sana, itu bukan di Talawe. Apa itu di Tilawa? Suka kita menyumbang kalau ke orang lain, kalau ke tempat-tempat lain. Kalau kau mau menyumbang, ibu, anakmu ada di sini. Anakmu di koloni di sini, anakmu dididik di sini, anakmu didoakan di sini. Sumbangan tak jangan ke tempat lain kamase. Iya toh? Fokuskan dulu. Sama juga saya sama-sama anak Gorota ini dulu di Tiga Utama di suka bawa jamaah. Biasa itu juga ada jamaah haji saya, jamaah sama-sama dulu beliau. Suka sekali kasih sedekah-sedekah itu orang Pakistan, orang apa. Saya bilang, woi, pembimbing ibadahmu itu yang bagus kau sedekahi. Kita setengah mati lebay, lebay. Pas masih dekat, tolaknya nawan. Saya bilang, apa ini? Kita setengah mati tuntun orang Pakistan, orang menyapu-nyapu itu di masjid nakasih sumbangan. Ada, salah kau bos. Begitu juga ibu-ibu, bapak-bapak, tabe ibu, anak tak itu pergi jihad. Ini jihad ini, mondok di pesantren itu menuntut ilmu, itu jihad. Dia memburu apa di sini dia buru? Al ilmu nurun. Dia memburu itu cahaya. Backup dia. Biayai dia. Ini biasa kalau ada, tapi ini di desa Tilawa di sana, bukan di Talawe, orang tua santrinya. Kalau ada mikodon sedikit sumbangannya, dia bilang, agak sih, ya ilaha illallah. Apa ini sumbangan apa? Kamasehe. Tidak bangkrut jago itu kalau kau menyumbang. Paham? Itu ibu. Jadi kalau ada zakat malnya kita sudah menanam padi, lihat berapa persen untuk kita, berapa persen karena ada haknya Allah di situ, kasih itu supaya bagus tanaman tak, supaya bagus berkah itu hasil usahamu. Sudah itu bawa di pondok, tapi kita doakan nggak, Ustaz, apa ini ada hasil panenku ini, alhamdulillah. Berkah itu. Paham itu ya? Paham ya? Nah, baik. Untuk Ustaz, mana Ustaz? Mana para Ustaz? Mana Ustaz? Ada hadir Ustaz ini? Di mana? Mana angkat tanganmu? Para asatid mana? Asatidah mana? Dengarkan baik-baik. Jadi guru di pondok pesantren itu beda dengan guru, maaf ya, di tempat-tempat lain. Beda. Kalau di tempat lain itu yang penting terima gaji selesai. Kau mau bodoh, kau mau tidak, tanya mau tidak ada guru. Yang penting sudah 3 tanggal muda, tanda tangan, kau masuk absen selesai. Itu di tempat-tempat lain, tapi di pondok tidak. Yang kita mesti masukkan ke anak-anak itu hatinya kita. Urusan ilmu itu urusan belakang, tetapi urusan kalbu itu yang mesti kita dahulukan. Paham Pak Ustaz? Ustazah mana ini? Halo Ustazah, angkat tanganmu. Mana? Oh, di rumah ke. Sesaka malu-malu angkat tangannya ke situ begini. Sebelum kamu kasih pelajaran anak-anakmu, ini paling indah tapi susah ini. Tapi kalau kamu lakukan bagus sekali. Sebelum kita mengajar, tinggalkan maskan kita, asrama kita atau tempat kita, ambil uduk dulu.
baru masuk di sekolah, di kelas bimbing dulu dia, bacakan Fatihah, pembacaan Fatihah dulu. Jangan dilihat, wih, tetek saya nih, wih, sudah cepat. Tidak, ambil udu, lari-lari lagi masuk, tiba di kelas, anak-anak sekalian, assalamualaikum, buka bab sekian, baca, aku kan masih doa dulu, supaya berkah anak-anakmu. Faham itu Pak Ustazah? Tadi kita sampaikan ini, ambil wudu, tiba di dalam, kita baca doa dulu. Sudah doa mulai, supaya kenapa? Energinya ilmu itu berkah masuk di otaknya, di telinganya, didengar, dan masuk di hatinya anak-anak kita. Itu bedanya dengan sekolah-sekolah yang lain. Kalau yang lain tidak kan, yang penting selesai kurikulumnya, selesai babnya apa, bukan urusan. Tapi di pondok pesantren tidak, mesti ada energi tambahan. Apa energi tambahannya? Doa. Buka hatimu supaya dari hatimu masuk di hatinya anak-anak. Enak sekali itu pondok. Dan kekuatan ini yang dipusakai oleh ulama-ulama kita dulu, sehingga bisa membangun seperti yang kita nikmati saat ini. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ustazah diminta ketulusan. Kalau Anda mau kaya jadi ustaz, tidak ada di pondok. Maaf, saya sampaikan ini. Kalau mau kaya Anda di pondok, tidak ada kekayaan di pondok. Yang ada adalah keberkahan. Jadi itu dulu, mesti frame-nya dulu, pikiran kita jernihkan kalau mau berkah ini. Sebagaimana dicontohkan oleh muassis pendiri ini. Jangan banyak lah, tidak usah kita bagaimana ke As'ad, bagaimana ke Abdurrahman, bagaimana ke Mu'in Yusuf. Jangan, di sini saja kita. Seandainya bukan karena ketulusan beliau, tidak mungkin kita bisa nikmati sekarang ini. Paham? Paham? Jadi kau anakku, Ustaz Fatur Rahman, ikuti abahmu nak, ya. Pada ciri yatimmu, ikuti abahmu. Beliau sabar, beliau telaten, beliau syukur. Itu Umi masih ada, iya Umi, ya. Kau sekarang ini enak main kemana, nak ada bangun dulu kodok. Dari uangnya dikumpul-kumpul itu, nak kong kasih dalena, dia bangun lagi sedikit-sedikit. Saya bisa rasakan itu. Kira-kira kita dulu bangun, subhanallah, dengan susah makan, fasilitas serba kekurangan, tapi dia bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Dia tidak tuntut gaji, bahkan uangnya yang mungkin dia pinjam di tempat lain untuk dia bangunkan, dia kasih anak-anaknya. Kan begitu Ustaz, sebenarnya. Jadi pada cengnya timuna, kau itu Pak Ustadz, pimpinan, siapapun kalian yang mengelola pondok, tapi yakin kalau bagus hatimu, Allah tidak meninggalkanmu dalam kehidupanmu. Yakin itu. Kalau bagus hatimu, kau dukung jihad fisabilillah ini, jihad ini
Mengajar itu jihad, bukan jihad itu pergi tembak-tembak orang bunuh diri, apa bukan jihad itu. Itu jihad ya anak aku dunia itu. Jihad ini menuntut ilmu. Kalau bagus hatimu, maka urusan duniawimu, maka Allah akan menyelesaikannya. Alam yajidka yatiman fa'awa, tadi Pak Ustadz baca. Wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan, selesai urusan. Jadi itu. Tapi ini di pada cengek kohe tongen hati kita mengajar, lihat itu anak-anak sebagai anak kita. Kita lihat itu ada cahaya yang kita transfer ke anak-anak kita dengan pengharapan, ya Allah, kasih besar ini anak-anakku, kasih jadi ulama juga ini, kasih supaya dia bisa menjadi mutiara nanti pada zamannya. Kita tawassul kepada muassis, kita kirim Fatihah. Itu berkah, itu berkah. Anak-anak sini tidak dikasih makan apa-apa, dikasih biasa-biasa makanan. Ada paku bekarat, makan juga di sini paku bekarat, makan. Makan sate juga di sini, makan sate. Apa itu sate? Pak Camat degah itu Pak Camat. Sate itu sayur dan tempe. Oh. Pak Kiai bilang biasa juga anak-anak makan kambing karena banyak akikah. Ya doa-doa kepada supaya semuanya penduduk kawini semua supaya banyak anaknya. Jadi itu ya, baguskan hatimu di dalam membimbing anak-anak. Jadi orang tua santri, ikhlaskan hatimu menaruh anakmu di pondok ini. Anak-anakku, tugasmu apa anak? Belajar, belajar, belajar. Dia titip kok ibumu, bapakmu, dia kirim kok ke sini bukan untuk santai-santai, tetapi supaya juga nanti kok tiba di sini, kok keluar nanti engkau tahu nih, mata dia tahu juga, oh kasihan, engkau mau waselek nak kasih. Paham itu anak? Baginda Rasulullah itu kau masih baik mungkin, ya. Kalau yang masih ada ayah ibunya, tapi kalau anak yatim pun bagaimana baginda Rasulullah itu tumbuh kembang dengan yatim piatu, tapi dia menjadi rahmatan lil alamin. Paham? Halo anak santri? Mana tasku? Pengasan mana tasku? Mana tasku? Oh sini. Mana anak santri? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu abahnya Rasulullah namanya? Angkat tangan, angkat tangan. Yang sanawiyah, bukan yang aliyah, yang sanawiyah. Yang sanawiyah mana? Sini. Sini, saya kasih kau uang, ada hadiahku ini. Ada hadiahku, mana itu? Ada hadiahku, ada warna pemakai, tanam kok. Kalau anak-anak saya suka kasih, kalau orang lain tidak, anak-anak itu. Makanya ibu-ibu kalau mau ki juga dapat hadiah, sekolah ki juga kayak. Siapa namamu nak? Ya? Pakai naik. Ada. Ya. Siapa namanya? Naufal. Kelas 8. Asalmu Naufal dari mana? Campagai. Jauh tidak itu? Oh Cipagai. Oh Empagai.
Di mana itu? Mantap. Jauh. Saya mau tanya kok. Noval, tanya kok. Pakai mic-nya, Pak. Siapa namanya bapaknya baginda Rasulullah? Pakai mic. Pakai Siapa? mic-nya, Dek. Abdullah. Ah. Siapa namanya ibunya, umminya? Ya? Siti? Siti Hafsah. Siapa? Oh, Siti Aminah. Rasulullah lahir tanggal berapa, bulan berapa? Pakai mic, pakai mic. 12 Bulan awal. Rabiul Awal. Uang bensinku kasih dia belok ke depan dan tapi wale nopal. Allahumma sholli ala. Belajar kau baik-baik nah. Ya? Barakallahu fiik, barakallahu. Buka ke dalam. Subhanallah. Wa tub alaihim. Ibu-ibu, siapa yang bisa jawab, saya kasih hadiah umrah. Mau tidak umrah? Angkat tangan yang tahu. Mau? Coba sebutkan ya, baginda Rasulullah sampai dengan nenek ketujuhnya ke atas. Siapa yang angkat tangan, saya kasih hadiah umrah. Muhammad bin. Terus siapa yang bisa? Hah? Oke, saya kasih yang gampang paling. Saya kasih yang gampang. Saya tetap hadiah umrah saya kasihkan. Ya. Yang gampang sekali. Mau yang gampang? Berapa orang bagus saya kasih hadiah umrah ini, Pak Ketua Yusuf? Tidak, dia saya tanya karena dia mau bayarkan ke nanti. Bukan saya. Jadi tapi sahabat maki tidak apa-apa, saya tanggung umrah nanti saja. Tapi satu pasang ya, kalau tidak suami istri sudah, yang penting 2 orang saya tanggungkan. Dan insya Allah nanti mana nak Hasan, mana Hasan? Oh, Hasan berapa usiamu sekarang nak? Ini putra saya berapa? 14 tahun. Insya Allah Puang Hasan nanti ini 14 tahun, nanti usia 45 tahun pergi sama-sama anakku gratis 45 tahun ke depan ya, ya 2 orang, tapi tidak boleh lebih 2 orang saja ibu-ibu. Jadi kalau usia 50 sekarang 40 tahun ya 90 tahun. Bapak ibu sekalian, insya Allah dirahmat Allah ya. Jadi ini yang saya sampaikan. Doakan semua Bapak Ibu, kita doakan para ustadz, para ustazah, pimpinan pondok, para kiai, para ulama yang melanjutkan cita-citanya, dakwahnya para ulama-ulama pendahulu kita. Amin. Amin. Dan doakan juga saya sehat walafiat. Mudah-mudahan saya istiqamah. Karena biar juga saya sehat, kalau tidak istiqamah saya jual kepalanya umat, nauzubillah min dzalik, tidak ada gunanya juga. Ada pengurus umrah. Ada beda pengurus umrah, beda bisa menyumbang. Lain kali
Aga iya. Sejak zamannya Nenek Parlomo, telur terus tidak ada peningkatan. Mesti itu BPKB motor juga sekarang, handphone digantung-gantung. Ya, jangan selalu telur begini, tidak ada peningkatan. Mesti dikasih itu BPKB, STNK, tapi yang penting lunas motornya. Demikian apa yang saya sampaikan. Bahagialah, bahagialah, bahagialah semua. Insya Allah. Bahagiakan hatimu, bahagiakan hatimu, bahagiakan hatimu, sehingga kamu bahagia bersama orang yang kau cintai. Dialah rahmatan lil alamin. 30. Ya. Ada soal, tapi nanti anak saya yang bawa nanti. Usianya 15 tahun, kalau saya kirim kuliah juga di Mesir, ya 40 tahun ke depan, ya bisa. Baik, Bang. Alhamdulillah di pondok pesantren kita ini membaca Rotib Al-Atos. Oh iya. Setiap hari Ahad pada subuh kami merutinkan Rotib Al-Atos. Mudah-mudahan keberkahnya Puang berada di tengah-tengah kita bisa mengijazahkan Rotib Al-Atos kepada santri-santri kita beserta orang tuanya. Dan juga setiap sebelum pembacaan kitab Bidayah wal Hidayah karya Imam Al-Ghazali, kami membaca Qasaisul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami minta juga diijazahkan. Jangan terlalu banyak ijazah, mahal ijazah iya, Bos. Mau ijazah baru gratis. Anak-anakku tadi buka yang santriwati tidak usah buka jilbabnya, pegang saja kepalamu ya, sampai kita sama-sama baca doa. Yang ya laki-laki saja buka, pegang kepalamu nak begini, tangan kanan kasihnya di kepalamu, tangan kanan. Yang orang tua pantatmu mau kau pegang saja begini. Nah biar juga kau pegang kepalamu, susah dimasuk ilmu deh matuan loh. Kau sesabanya istighfar saja itu. Tapi pegang kepalamu nak, pegang kepalamu semua, pegang kepalamu. Ya. Ikut, anak-anakku ikut ya, ikut semua. Tabe, diam dulu, ibu tabe, pegang kepala tak. Astaghfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa, alladzi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Summa ila hadrati Syekhuna Asy-Syaikh Al-Hajj Abdul Rahim Pongawali fi Pulau Saleh. Al-Fatihah. Ikut semua anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antal alimul hakim wa tub alaina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim innaka antat tawwabur wa rahim taqabbal minna wa
وتقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم سنقرئك فلا تنسى وسنقرئك فلا تنسى سنقرئك 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 فلا تنسى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tarik masuk nafasmu baru telan. Ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk Ratibul atas, Insya Allah dari guru saya tercinta Al Habib Abu Bakar Al-Atas, dari gurunya juga Al Habib Hussein Al-Atas, dari gurunya juga Al Habib Alwi Al Habsyi, dari gurunya juga kembali lagi ke Habib Umar Al-Atas, dan sampai kepada Sahibul Ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, ya Masyayikh. Ya Syekh. Wahai yang mengamalkan Ratibul atas selama ini dan belum ada sambungan energi sanatnya, dengan izin dari gurunda saya tercinta Habib Abu Bakar Al-Atas, maka dan sampai kepada Sahibul Ratib, maka saya izinkan dan saya ijazahkan kepada kalian untuk mengamalkannya. Insya Allah berkah hidupmu, selamat hidupmu, dunia dan akhiratmu. Ajastukum Qabilna ayastukum Qabiltu ajastukum Qabiltu. kama ijazani Syekh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qadatan farajul karam wa tuqadha bil hawajitun ala bihi raga musnahwati mustasqa gaman bi wajhil karim ala alihi wa sahbihi fi kulli wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. Ilahana ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Hayyu ya Qayyum, ya Ghani ya Razzaq, ya Mughni ya Mu'ti, ya Latif ya Khabir, ya Muhaimin ya Salam ya Habib, ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Rahman, irhamna ya Rahman, irhamna ya Rahman. Ilahana yang fatih al-abwab, ya musabbib al-asbab, ya mujib ad-da'wat, ya muqallib al-qulub, ya qadi al-hajah, ya qadi hajat, ya qadi hajatil hadirin wal hadirat. Ibu-ibu semua pejamkan matamu, mohonkan kepada Allah hajatmu apa sesuai dengan hajatmu masing-masing. Bismillah, pejamkan mata, mohon kepada Allah. Ya Sami ya Basir, ya Sami ya Basir, ya Alim al-Ghaibi, ya Rahman ya fi hajatil hadirin wal hadirat. Ajil lana, ajil lana, ajil lana. Allahumma taqabbal du'ana ya Allah ya Rabb. Allahumma taqabbal du'ana ya mufatihal abwab, ya musabbibal asbab, ya mujibad da'wat, ya muqallibal qulub, ya qadil hajah, ya qadil hajatil hadirin wal hadirat. Allahumma taqabbalna, isfa' lana, isfa' lana, isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana, isfa' lana, isfa' lana ya Habiballah, isfa' lana, isfa' lana, isfa' lana ya rahmatan lil alamin, isfa' lana ya abahu anta wasilatuna hud biadina adrikna liwajhillah. Al-Fatihah. Mustaqim siratal ladzina
Alhamdulillah. Ya Rabbi bil Mustafa بلغنا قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجب هو الحليم الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allah berkah semua, insyaallah kita ketemu nanti di mahsyar, dibawa benderanya baginda Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa ilallahi turja'ul umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا